Halo, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, yang saya hormati seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Petrus Fabriosis, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Tiranusa, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Pada saat ini saya berkesempatan mengikuti pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025. Saya adalah mahasiswa program studi PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 258 690 51605. Video yang saya buat ini adalah video uji kinerja sebagai persyarat untuk mengikuti PPG batch 3 tahun 2025. Dan dalam kesempatan video ini saya akan membahas tentang tema sakramen perkawinan dalam pembelajaran di fase D kelas 9 SMP. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Baik, saya juga sehat. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur karena kita sehat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulainya dengan doa. Baik, satu orang bantu kita untuk memimpin dalam doa. Marilah kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru dan kesempatan untuk belajar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan memahami materi pelajaran ini dengan baik. Bimbinglah guru dan kami semua, agar setiap ilmu yang kami pelajari dapat menjadi bekal untuk melayani-Mu dan sesama. Amin. Dan silakan dulu. Baik, pertama-tama saya akan mencek kehadiran. Silakan. Hadir Pak. Suin. Hadir Pak. Dianti. Hadir Pak. Noi. Hadir Pak. Ali. Hadir Pak. Nakir Nolabe. Hadir Pak. Emasi. Hadir Pak. Agung. Hadir Pak. Naik lagi. Hadir Pak. Iya. Berarti hadir semua ya? Iya, Pak. Luar biasa. Baik, sekarang ayo kita berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Masih ingat lagu ini? Iya. Dalam Yesus, 1, 2, 3. Dalam Yesus. Satu tangan. Di kelas 8 kemarin kita bersama-sama tentang sakramen. Ada yang masih ingat sakramen? Apa itu sakramen? Asta? Tanda keselamatan Allah. Tanda keselamatan Allah. Luar biasa. Lalu siapa lagi? Ayo, silakan berdiri. Tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan manusia. Luar biasa. Tepuk keren. Lalu dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Masih ingat? Ayo kita bersama-sama ya. Sakramen yang pertama, sakramen Sakramen. Lalu yang kedua, Krisma. yang ketiga, Ekaristi. sakramen pengurapan. Luar biasa. Nah, pada topik pembelajaran ini
kita bersama ya, akan mempelajari tentang sakramen perkawinan. Ya, baik. Apa sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan. Sebelum kita mulai, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan alasan dan bagaimana peran peserta didik sebagai anak membantu mewujudkan ya sebutan itu. Masih semangat? Masih. Oke, supaya semangat kita tepuk semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ayo silakan tepuk semangat. Marilah kita menyimak video berikut. How easy it is for us to forget what it was like. How easy it is for us to forget how to smile. But it's even harder not to love. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana videonya? Seru? Baik, adik-adik sekalian, setelah kita menyimak bersama dan menonton bersama video inspiratif tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan video tadi. Yang pertama, kira-kira apa nilai atau makna yang disampaikan oleh video yang telah kita nonton bersama? Antoni bisa berdiri. Sebagai seorang anak kita harus taat kepada orang tua. Sebagai seorang anak kita harus taat ya kepada orang tua. Luar biasa. Ayo siapa lagi? Kakak Renung bisa berdiri. Dari video tadi saya belajar tentang akhirnya kebersamaan keluarga. Oke, belajar tentang ya bagaimana kebersamaan atau hidup bersama dalam keluarga. Oke, tepuk keren untuk mereka dua. Keren. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira momen apa yang paling berkesan dari video tersebut? Momen yang paling berkesan yaitu ketika sang ayah menuntun anaknya yang cacat. Ketika ya, Aing melihat menonton sang ayah, bagaimana sang ayah menuntun anaknya yang cacat, ya meskipun awalnya ya dia sering ya, melanggar peraturan orang tua, sering dari situ lagi. Momen yang paling berkesan kali Momen yang paling penting ketika seorang ibu mengangkat momen yang paling penting, momen yang paling berkesan yang menurut Ali ketika ya seorang ibu, sang ibu tadi menenangkan ya suaminya. Lalu siapa lagi? Si anak tersebut setelah mengalami kesakitan, dia kembali hidup bersama dalam keluarga. Contohnya kembali makan bersama keluarga. Kembali makan bersama dalam keluarga. Yang sebelumnya dia makan sendiri, dia keluar, dia bermain bersama teman-temannya juga sendiri, hidup sendiri. Tetapi ya pada akhir video ya, dia kemudian menyesal dan merenung bagaimana hidup bersama dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Ya, ternyata selanjutnya marilah kita bersama ya menyaksikan apa ya materi ya.
saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Yang pertama, ya, hakikat perkawinan sebagai panggilan ilahi. Bisa lihat bersama dalam slide. Hidup berkeluarga dalam iman Katolik adalah panggilan Allah yang melampaui sekedar kontrak sosial. Ada yang tahu kontrak? Apa itu kontrak? Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih yang erat antara seorang pria dan wanita, dilaksanakan oleh Sang Pencipta dan dikuatkan oleh hukum. Lalu yang kedua, ya, mari kita lihat bersama tentang perkawinan sebagai sakramen. Mungkin pun sakramen perkawinan merupakan tanda nyata dari kehadiran Allah dalam dalam perkawinan itu. Kamu tahu apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tentunya terjadi karena tidak menghadirkan Kristus dalam keluarga. Baik, kemudian yang berikut ada dua sifat sakramen perkawinan. Ya. Yang pertama itu kesatuan, unitas atau monogami. Masih ingat apa itu monogami? Monogami. Masih, Pak. Coba kamu semua sebut monogami. Monogami. Sekarang bahwa perkawinan hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam ikatan ini, cinta antara pasangan harus bersifat total dan tak terbagi. Ya, total. Tidak terbagi, totalitas. Kemudian tujuan yang kedua adalah kelahiran anak. Kelahiran anak. Perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak. Karena zaman sekarang, ya, oleh karena perkembangan teknologi, begitu banyak pasangan yang tidak terbuka pada kelahiran anak. Silakan. Semangat. Nah, silakan dulu. Nah, sebelum kita berdiskusi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, berkaitan dengan materi yang telah kita lihat bersama tadi. Ada dua sifat perkawinan Katolik. Yang pertama, sifat perkawinan Katolik, monogami, ya. Monogami itu satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu yang kedua, tak terceraikan, ya, seumur hidup kecuali maut memisahkan. Bukan kontrak, tapi abadi, ya. Perkawinan yang sakramental itu abadi, ya, tak terceraikan seumur hidup. Luar biasa, ya, ternyata, ya, kamu dalam penjelasan saya kamu menyimak, ya, kamu mendengar. Luar biasa. Lalu ada tiga tujuan perkawinan Katolik. Yang pertama tadi, ayo angkat tangan. Ayo silakan berdiri, ya. Kesejahteraan suami dan istri. Kesejahteraan suami istri atau kebahagiaan keluarga, ya, dan saling mendukung. Ya, bagus, ya. Lalu tujuan yang kedua apa? Kelahiran anak. Ya, harus terbuka pada kelahiran anak. Bagus. Yang ketiga, Pendidikan anak. pendidikan. Ya, bukan hanya terbuka pada kelahiran anak, tetapi juga, ya, harus bertanggung jawab, ya, dalam pendidikan anak. Tepuk tangan untuk semua. Keren. Nah, sekarang kita berdiskusi. Masih semangat? Harus semangat. Saya akan membagikan yang lembar kerja. Nanti begini saja supaya singkat. Kelompok 1, kelompok 2, lalu kelompok 3 dan kelompok 4, bisa, ya. Baik, saya akan membagikan, ya, lembar kerja, ya. Kemudian kelompok 3 nanti berapa? Oke, harus kerja, ya. Semua bapak kita cuci.
setiap pelajaran agama Katolik itu harus membawa kitab suci. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini ya kita akan bersama-sama ya, melihat bagaimana ya istilah itu pendasaran Inggris dari materi kita ya, pendasaran Inggris dari materi kita ya. Lihat di lembar kerja, perhatikan pertanyaan pertama ya, perhatikan pertanyaan pertama. Di situ ada semua pertanyaannya ya, ada semua pertanyaannya. Coba simak baik-baik pertanyaannya. Ingat di situ dikatakan apa? Bacalah yang kutipan teks kitab suci ya dari Matius bab 19 ayat 1 sampai 9. Pertama, memahami konteks ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3 itu jelaskan tujuan kedatangan orang-orang Farisi kepada Yesus di daerah Yudea menurut ayat 3 ya. Dan kemudian ya, nanti dipresentasikan ya. Nanti saya akan memandu presentasi ini. Baik, saya memberi waktu untuk kerja selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Ada yang kurang? Ada yang kurang jelas pertanyaannya? Pas ya? Lengkap semua di LKPD ya. Sudah baca kitab suci? Oke, bagaimana? Nah, hari ini yang presentasi kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan. Sudah? Sudah Pak? Selesai? Oke, silakan. Silakan saya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, terima kasih. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagian 1, memahami konteks ayat 1 sampai 3. Yang pertama, jelaskan tujuan kedatangan orang-orang Farisi kepada Yesus di daerah Yudea menurut ayat 3. Jawaban kami, mereka datang untuk mencobai, yaitu menguji atau menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja. Yang kedua, apa inti pernyataan yang diajukan oleh orang Farisi mengenai perceraian? Jawaban kami, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Bagian 2, ajaran Yesus tentang hakikat pernikahan ayat 4 sampai 6. Yang pertama, untuk menjawab pernyataan orang Farisi, Yesus merujuk kembali pada kitab Kejadian. Tuliskan kembali prinsip utama yang disampaikan Yesus tentang pernikahan, terutama di ayat 4 sampai 6 dengan melengkapi kalimat berikut. Sejak semula, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya itu menjadi satu daging. Kesimpulan Yesus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, menurut ajaran Yesus dalam ayat 6, pernikahan adalah ikatan yang disatukan oleh siapa? Apa implikasi dari pernyataan ini terhadap upaya manusia untuk memisahkan ikatan tersebut? Jawaban kami, pernikahan adalah ikatan yang disatukan oleh Allah sendiri. Implikasinya adalah manusia tidak punya hak untuk memisahkan atau membubarkan ikatan yang telah dikukuhkan oleh Pencipta. Bagian 3, perceraian ayat 7 sampai 9. Yang pertama, orang Farisi kemudian bertanya, mengapa Musa memberikan surat cerai ayat 7? Apa jawaban Yesus mengenai alasan Musa mengizinkan hal itu? Jawaban kami, Yesus menjawab bahwa Musa mengizinkan hal
ketegaran hati orang Israel, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yang kedua, Yesus memberikan satu-satunya pengecualian yang sah untuk perceraian dalam ayat 9. Tulis lekan kembali ayat tersebut. Jawaban, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Yang B, refleksi dan aplikasi. Aplikasi nilai. Yang pertama, ajaran Yesus tentang pernikahan menekankan kesetiaan dan keutuhan seumur hidup. Menurut kami, sikap apa misalnya? Kasih, pengampunan, komunikasi, kerendahan hati yang paling penting untuk diterapkan oleh pasangan suami istri agar pernikahan mereka tetap utuh sesuai kehendak Allah. Jelaskan mengapa sikap itu penting. Jawaban kami contohnya itu pengampunan. Sangat penting karena manusia pasti berbuat salah. Tanpa pengampunan, kesalahan kecil akan menumbuh menjadi kepahitan dan keretakan yang sulit diperbaiki. Pengampunan adalah aktualisasi dari kisah Kristus, dari kasih Kristus. Yang kedua, komunikasi. Paling penting untuk menghindari ketegaran hati. Sumber masalah perceraian zaman Musa. Komunikasi yang terbuka dan jujur mencegah kesalahpahaman dan memungkinkan penyelesaian konflik sebelum menjadi besar. Yang kedua, komitmen diri bagi kami peserta didik. Sebagai seorang anak atau calon membangun keluarga di masa depan, komitmen praktis apa yang dapat kami ambil saat ini. Misalnya, dalam berinteraksi dengan orang tua atau keluarga, dalam memilih pasangan, atau dalam sikap terhadap janji dan komitmen yang mencerminkan pemahaman Anda terhadap Matius bab 19 ayat 1-9. Jawaban kami contohnya itu dalam keluarga. Berdoa untuk keutuhan dan keharmonisan orang tua, serta belajar menghargai mereka sebagai satu daging. Yang kedua, dalam kehidupan. Belajar menghargai setiap janji dan komitmen, baik dalam pertemanan, tugas sekolah maupun hubungan. Karena pernikahan adalah komitmen tertinggi. Yang ketiga, masa depan. Mengimani bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih dan kesetiaan seumur hidup, bukan hanya perasaan atau alasan duniawi. Baik, luar biasa. Tepuk keren. 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 Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kami memberikan waktu seluas-luasnya untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, sekarang rembuk dulu ya. Rembuk di kelompok. Kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada kelompok? Ya, rembuk dulu ya. Saya kembali ke kelompok. Mengapa orang Farisi menanyakan tentang Musa jika mereka berbicara dengan Yesus? Bukankah Yesus seharusnya lebih tinggi dari Musa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan. Jawaban kami, orang Farisi ingin menyembah Yesus. Mereka tahu Musa mengizinkan surat cerai, dan ini adalah hukum yang sudah mendarah daging. Jika Yesus melarang total, ia dianggap melarang Taurat Musa. Yesus dengan cerdas menjawab bahwa izin Musa adalah karena kekerasan hati, bukan kehendak Allah yang asli atau sempurna yang diatur sejak penciptaan. Yesus mengajarkan standar ilahi yang lebih tinggi. Bagus. Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Apa yang dimaksud Yesus dengan ketegaran hati yang menjadi alasan Musa mengizinkan perceraian? Luar biasa ya. Apa yang dimaksud? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab. Jawaban kami, ketegaran hati merujuk pada sikap batin manusia yang keras, tidak mau mengampuni dan tidak mau berkompromi. Ya, ketegaran hati, tidak mau berkompromi, kemudian Mengampuni. tidak mau mengampuni, tidak mau berkompromi. Ya. Untuk itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Adik sekalian, saya akan mengumpulkan secara singkat ya hasil diskusi kita. Baik, Pak. Yang pertama tadi ayat 1 dan 3 itu
orang Farisi datang kepada Yesus. Ya, mereka datang untuk mencoba Yesus. Ya. Tetapi jawaban Yesus juga yang berdasarkan kitab suci, ya, kitab Kejadian. Ya. Dalam keluarga itu harus ada pengampunan. Ya. Suami itu harus berani mengampuni istrinya yang salah. Demikian pun sebaliknya, istri harus berani mengampuni suami yang bersalah. Lalu ada komunikasi. Penting ada komunikasi dalam keluarga. Harus ada komunikasi. Ya. Ini untuk menghindari ketegaran hati. Ya. Kita ada komitmen, ya, komitmen kita sebagai peserta, ya, peran kita sebagai seorang anak dalam keluarga itu. Ya. Nah, baik adik-adik, masih semangat? Masih. Coba kita tetap semangat sekali lagi, kita berdiri, ayo. Untuk semangat. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini. Ya. Yang pertama, sakramen perkawinan adalah ikatan suci dan tak terpisahkan antara seorang pria dan, ya, seorang perempuan yang didirikan oleh Allah. Kemudian sifat perkawinan Katolik tadi adalah monogami. Lalu kemudian tak terceraikan. Nah, konteks kita peserta didik, ya, konteks kita peserta didik, kita sekarang, ya, peran kita dalam keluarga itu sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan utuh, maka peran kita sebagai seorang anak juga menentu dalam kehidupan keluarga. Keluarga harus bersatu, harus harmoni. Kita sebagai peserta didik, ya, kembali tadi, harus memerankan peran kita. Harus mulai dari sekarang berani hidup bersama dalam keluarga, doa bersama, makan bersama, ya, bisa paham? Bisa. Oke, di penghujung pertemuan kita saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pelajaran kita hari ini. Ya, pertama dulu kita happy. Ya. Happy betul happy. Ya. Bahagia? Bahagia. Oke, terima kasih ya, saya juga bahagia. Lalu apa yang kalian dapat hari ini dari pembahasan dari materi kita hari ini? Ayo silakan Jen berdiri. Yang saya peroleh dari pertemuan ini adalah tentang bagaimana peran saya dalam keluarga. Tentang peran saya dalam keluarga sebagai seorang silakan. Oh Jen. Tentang ketaatan kesetiaan dalam hidup keluarga. Tentang, ya, kesetiaan, ya, tentang kesetiaan dan ketaatan dalam hidup rumah tangga. Luar biasa, ya, luar biasa. Tepuk keren. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Kakak Sa, coba berdiri. Kita yang pertama itu untuk menjadikan keluarga itu harmonis, suami istri atau orang tua harus menghayati janji perkawinan. Yang kedua, saya sebagai seorang anak harus menaati perintah dari orang tua, contohnya belajar dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk siapkan poin dan buku. Silakan menulis tugas rumah. Ya. Sudah siap? Oke, tugasnya, ya, tulislah refleksi bagaimana peran saya dalam keluarga. Ya. Bisa paham soal? Bisa paham tugas? Lalu dikumpulkan minggu depan. Ya. Tentang itu tentang sakramen imamat. Ya, tentang sakramen imamat. Ya. Silakan kerja tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Mari kita tutup dengan doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami namamu kami puji indah sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan duduk. Baik, sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan. Terima